Baik Kakak-kakak, Kak Jatuh dan Kak Heri, izin saya record karena udah jam 1 siang. Izin Ya, saya mulai dulu, nggih, biar nanti jadi yang lain menyusul begitu, nggih. ya Apakah sudah terlihat, Kak? Jelas, nggih? Apa kurang besar sudah tampilannya? sudah sudah terlihat Kak. Nggih. Baik Kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, saya mohon bantuan untuk memimpin doa, monggo. Kak Jatuh, Kak Heri, atau Kak Khairul, monggo. Oke, saya minta tolong Kak Jatuh, monggo Kak Jatuh mimpin doa. Nggih, sebentar. Iya, sebentar nggih. Kak. Nggih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran nanti depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Jatuh. Semoga dengan diawali doa, kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat manfaat ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oke, terima kasih Kak Jatuh sekali lagi. Eh, Oke, pada siang hari ini tentu saya sangat senang sekali bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kakak-kakak semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz. baik. Ya, alhamdulillah. Nggih. Sudah makan siang nggih? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. ya, yang belum nanti Nanti setelah mindu selesai nanti. sesi. Ya, ya, bisa. Ini Kak Dewi, saya nunggu Kak Dewi nih. Biasanya anu apa? Siap es teh jumbo. Tapi ini belum ya. Yang baru bergabung Kak Guntur, Kak Heri Eko, Kak Jatuh, Kak Danang, Kak Khairul, dan Kak Puji Lestari. Oke, kakak semua, hari ini kita akan kuatkan pemahaman pada modul 1.2, yakni pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama kakak-kakak, kembali saya ingatkan, yang pertama adalah menyalakan kamera apabila tidak ada kendala atau acara yang membersamai. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemana? Nah, ini 5 menit kita kemana? Setelah kita belajar bersama pada modul 1.1 kemarin ya tentang orientasi dan refleksi perubahan paradigma PJOK. Kemudian kita juga sudah belajar tentang
framework ya, framework dan orientasi dalam PJOK. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aset ya. ABT atau aset based thinking ya kakak-kakak semua. Tentunya kakak-kakak sudah berselancar ya, di LMS-nya sudah dibaca-baca nggih kakak semua biar kita nyambung nanti kan ya. Kalau semisal lupa ya bisa dibuka kembali LMS-nya. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, tujuannya yang pertama untuk tujuan yang secara luas itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Untuk capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau bahasa kerennya adalah ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan untuk capaian umum modul itu ya guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul yang pertama adalah guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini kakak adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Agendanya ini ya kakak. Jadi nanti kita mendiskusikan 3 situasi ya. Tentunya sebelum ke sini kakak sudah berdiskusi tentang situasi 1 dan 2. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada situasi 3, 4, dan 5. Apa? Nah, ini ada quote dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Ada yang tahu kakak Mahatma Gandhi itu siapa? Tokoh dari mana? Wah, ini Mahatma Gandhi tokoh dari sangat terkenal loh kakak. Dari India. Ya, saya lanjutkan kalau begitu. Ya, ini untuk kakak-kakak semua. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Silakan kakak-kakak langsung saja. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Apabila lupa bisa dibuka lagi, dibuka kembali LMS-nya. Silahkan Kak, langsung ditulis saja. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Luas ya ini, bisa apa itu asset Tulisnya based bagaimana thinking? Pak? By ketik atau bagaimana ini? Langsung di kolom chat aja Kak Khairul. Dituliskan di satu kalimat di kolom chat, silahkan. Apa Bentar, pandangan soalnya Anda terhadap pakai HP. pendekatan asset based thinking? Oh, nggih. Yang pakai HP mungkin Beda. bisa di apa namanya? Ditulis manual saja atau bisa langsung. Monggo, misalnya Kak Khairul mau langsung open mic juga tidak apa-apa. Menurut Kak Khairul itu asset based thinking itu bagaimana atau apa?
berpikir dari potensi. Monggo kakak-kakak. Masih sepi nih kolom chatnya. Wah, ini Kak Heri sudah. Kak Heri Eko Andrianto. Aset pandangannya terkait dengan aset based thinking itu mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan. Oke. Kak Dewi, pendekatan ini pendekatan aset based thinking. Ya. Ini fokus pada kekuatan, aset dan hal-hal positif Kekuatan, yang sudah ada. Oke. kekuatan, potensi, dan sumber Oke, daya. Kak. Mungkin Oke. itu. Oke, dari Kak Khairul potensi, kekuatan dan sumber daya. Dari Kak Dewi Sulastri ini pendekatan ini fokus pada kekuatan, aset dan hal-hal positif yang sudah ada. Orang yang berpikir dengan cara ini berusaha memanfaatkan apa yang sudah tersedia dan memperkuat kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan atau mengatasi tantangan. Oke, baik. Oke, masih saya tunggu yang lain. Terima kasih Kak Heri dan Kak Dewi sudah berpendapat tentang asset based thinking. Untuk membantu kakak-kakak semua, mungkin ini pertanyaannya ya. Asset based thinking adalah apa? Atau mungkin keistimewaan asset based thinking adalah, monggo. Langsung saja dituliskan di kolom chat, kolom komentar. Baru dua yang masuk gini, Kak Heri Eko dan Kak Dewi Sulastri. Oke, Kak. Akhirnya Kak Khairul. Ya, oke, masuk. Aset based thinking adalah pendekatan yang menekan pada potensi dan sumber daya yang dimiliki individu atau organisasi. Baik. Oke, istimewa dari Kak Heri Eko Andrianto, keistimewaannya yaitu kita dapat mengeksplor apa yang sudah kita miliki. Oke, baik. Ini baru 3 ini yang berpendapat ini dari 11. Maaf 12. Nah, sekarang tambah 13. Monggo yang lain, Kak. Belum mencapai 50% ini. Kak Yudi Arif. Oke, aset based thinking pendekatan apa yang kita miliki ya, pendekatan apa yang kita miliki apa ini daripada yang tidak kita miliki. Oke. Maksudnya mungkin fokus dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu ya, kekuatan dan kelemahan. Oke. Di- Masih ada kelemahan ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Yudi.
Baru 4, yang lain monggo. Terus dari Kak Nur Khairul, keistimewaannya fokus pada kekuatan dan potensi, meningkatkan kreativitas dan solusi inovatif, memberdayakan dan membangun komunitas. Terima kasih Kak Khairul. Ini masih saya tunggu. Satu lagi, monggo. Satu lagi aja. Boleh, kalau terkendala mengetik di kolom chat, bisa langsung raise hand dan open mic ya. Sambil dibuka lagi kakak-kakak semua LMS-nya, mungkin kalau lupa bisa dibaca lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan lanjutkan saja kalau begitu. Nggih, benar apa yang dikatakan kakak-kakak semua di sini tentang asset based thinking. Asset based thinking adalah bahasa Inggris, nggih. Bahasa Indonesianya adalah berpikir berdasarkan aset, nggih. Pendekatan berpikir dengan berdasarkan aset atau kekuatan atau modal yang kita miliki. Keistimewaan asset based thinking ini adalah yang bisa saya rangkum dari kakak-kakak semua bahwa istimewanya itu memberikan kita dampak positif ya daripada dampak negatif. Artinya kita eh, lebih mempunyai harapan daripada eh, deficit based thinking. Ya. Jadi asset based thinking ini ada eh, apa ya? Kalau bertolak belakang itu apa namanya ya, Kak? Lawannya, maaf ya. Asset based thinking ini ada lawannya ya, berlawanan dengan yang namanya deficit based thinking. Artinya berpikir berdasarkan kekurangan yang dimiliki. Nah, keistimewaan asset based thinking ini memberikan kita dampak positif, artinya memberikan kita lebih banyak harapan daripada deficit based thinking. Karena kalau kita berpikir dengan asset based thinking, ini kita akan selalu optimis, Kak. Karena kita fokus pada kekuatan-kekuatan yang kita miliki daripada kelemahan. Nah, sedangkan deficit based thinking, kita akan selalu memunculkan kekurangan. Jadi kalau kita berpikir dengan defisit atau kekurangan ya, itu mesti muncul apa yang masih salah, apa yang kurang itu mesti dicari. Kita mencari yang kurang, kita mencari-cari yang salah gitu. Tapi kalau di dalam asset based thinking, kita memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi kita lebih berpengharapan dan mempunyai optimistis begitu. Contohnya misal sekolah itu kalau yang beberapa bulan yang lalu itu karena kepala SD saya kan sudah pensiun, jadi ada vakum kepala nanti. Nah, kalau seperti itu ada situasi seperti itu, kalau kita berbicara tentang defisit based thinking, nanti kita akan wah lah sekolah kurang duit kepala sekolahi, terus gimana nanti programnya bagaimana ke depan bagaimana dan lain sebagainya. Mesti ada kekhawatiran, ada kekurangan begitu nggih, Kak. Ada apa ya? Ada kesalahan-kesalahan itu nanti muncul terus, kekurangannya itu muncul terus. Misalnya kekurangan guru, jadi wah, tapi ini guruku kurang misalnya seperti itu. Atau kalau enggak dalam pembelajaran PJOK mungkin lah gimana ini sarprasnya kurang. Nah, itu berarti masih berpikir dengan eh, berbasis dengan kekurangan itu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau untuk aset based thinking itu enggak, berbeda. Kekuatan apa yang kita miliki ya. Nah, misalnya tidak punya kepala sekolah ya sudah stop di situ. Kita punya guru berapa, kita punya program apa tetap lanjut. Kita punya surplus apa kita gunakan seperti itu. Itu adalah keistimewaan aset based thinking. Artinya
istimewanya memberikan kita dampak-dampak positif dan pengharapan yang lebih daripada defisit based thinking, gitu Kakak. Apakah bisa dimengerti Kak sampai di sini? Atau ada yang ingin Bungkus, ditanyakan dulu? bungkus, Pak. Mantap, nggih. Bungkus. Kalau begitu lanjut ya Kakak semua. Mengapa ada 20 menit? Oke, di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yakni peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ada studi kasus 3 ini nggih Kakak-kakak. Nah, nanti ini saya bagi board dulu ya. Nanti kakak-kakak silahkan berdiskusi. Ya, saya bagi, ini ada berapa nih? Sebentar. Tulisannya orang jelas. Ya, sebentar kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada 13, saya bagi 4 gitu aja ya kak ya. Oke, saya bagi 4 kelompok. Nanti silahkan berdiskusi tentang studi kasus 3. Ini berarti 20 menit dibagi 3. Oke, bentar. Ini silakan, apakah sudah muncul kakak-kakak? Kalau sudah muncul langsung masuk ke breakout room-nya masing-masing saja. Nanti 20 menit berikutnya kita kembali ke main room. Gitu. Ya, Kak Hoirul sudah masuk ke breakout room 1. Breakout room 1 masih belum ada yang masuk. Kok keluar lagi tuh Kak? Siapa tadi Kak Hoirul? Pakai HP nggak bisa, Kak. Tadi Langsung sudah keluar. masuk itu, Oh, bentar, keluar bentar, lagi. bentar. Ya, tidak apa-apa, Enggak, dicoba be- dulu. Nggih. beda nanti kalau saya masuk sana, terus nggak bisa sini, langsung keluar dari sini. Nanti kalau sudah waktunya selesai, nanti otomatis kembali ke main room. Oh ya, coba. Nggih. Tadi ada link, terus nggak ada linknya gimana, Pak? Oh ya, sebentar. Oh, udah. Sudah? Oke, monggo Kak.
Kak Guntur, Kak Kayah, Kak Miftahul Huda, Kak Danang sama Kak Yudi Arif. Atau mau di main room aja, monggo. Oh, yes. Saatnya Mbak Kauri duduk. Ini bisa di screenshot dulu nggih kakak-kakak semua. Capaian pembelajarannya ini, kemudian untuk studi kasus 3-nya ini di screenshot juga. Silakan di screenshot dulu. Kemudian untuk pertanyaannya ini Belum ke dikasih screenshot. Oh, belum. Ya, ini silakan di screenshot dulu. Bentar. Iya. Udah. Oke, ini pertanyaannya Kak. Silakan. Oke, Udah. oke, terima kasih. Saatnya ke
Ini Kak Guntur malah masuk ke bor lagi Kak ini. Coba saya Kenapa lurus sih? Aku join kenapa sih? Kenapa sinyal maaf, sinyalku mawet-mawet ini. Tes. Pak,
Sudah balik lagi, diskusinya belum selesai. Hore. Sorry Mas Dani lagi gabung. Sorry, Iya, tidak masalah sorry. Kak. Iya, tidak apa-apa. Lah urung rampung wis kon bali neh iki mau piye iki make? Iya Kak. Waktu 20 menit terasa kurang. Selamat ya, Kak. datang Pak Sulaiman. Baru Iya, gabung iki, ya. Iki aku lagi mlebu ngerti-ngerti wis mencolot rene iki mau kon ngopo iki mau. Iya. Kelasnya Kak Sulaiman sangat seru sekali tadi saya mendengarkan tadi. Yang ada di main room adem ayem ya, sepertinya juga sudah dengan ilmu kanuragan sudah selesai ya. Marah Faksi, ayo faksi. lah ini ngomong sendiri nggak ada yang nyaut kok tadi ya saya diem. Ya, iya. Tadi satu kelompok berapa tadi Pak? Iya. Di kelompok Kelompoknya 4 ada tadi juga. Kelompok 4 tadi Bu Puji, Kak Puji masuk keluar sampai bingung. Punya saya tinggal berdua Pak, Mas bingung sendiri ini. Iya. Tenang, Iya. teman tempat saya ada Ya, Mbak tadi karena Dewi. Ya, hoi. ganti HP Pak, Kak, dari HP Ya, ke laptop tadi. Ya baik. Mocar macir. Ya saya sampai macar-macar pencolotan ya Allah, lagi ngapain saya makan peringatan. Aduh. Iya. Apakah ada yang masih di breakout room? Sebenarnya tidak ada ya. Ini udah 13. Ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya kakak-kakak semua. Iya, Kak. Saatnya kita berbagi apa yang sudah kita bahas di room. Nah, ini sudah saya siapkan ini ya, spin wheel nggih. Nanti misalnya berhenti di nama itu berarti nggih satu kelompok itu nggih yang presentasi nanti nggih, yang berbicara itu nggih. Itu nggih kakak-kakak. Siap Kakak. Gen kula mandek Oke, ning ndi wae siap. pokoke Mbak Dewi sing ngomong pokoke. Dah lagu ya orang mudeng iki Kak. Ye, itu arisan Bu Puji. Iya. Selamat belum Bu bisa. Puji. Tadi Selamat lompat-lompat. Bu Puji, Belum monggo. Belum dapat inspirasi. Tadi lompat-lompat. Gimana ini Kak Puji? Kloter pertama Bu Puji. Belum, Itu arisan. siap, belum. Gimana Kak Puji? Tadi Belum, Kak gitu Puji sama lagi. Belum dapat inspirasi. Tadi melompat sono melompat sini nggak nemu apa-apa. tadi Kak Puji di room sama siapa tadi? Sama Pak Widoyo ya, kalau nggak salah. Sama Bu Kaya kayaknya. Sama siapa lagi Oh, tadi ya? sama Sing Kak kepental Kaya. tadi siapa? Tadi ada namanya Widya, saya takutnya salah nyebut. Iya itu Pak. Widya Siapa? gitu. Ada yang terpental-pental. Itu suaminya Gimana ini Bekaya. Kak Puji? Oh. Gimana Kak Puji? Belum. Siap nggih? Belum. Oh, ya. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Karena Kak Puji belum siap. Saya minta tolong Kak Puji untuk membacakan ini aja. Membacakan kasusnya saja. Ya. Ya. Membacakan? Kasusnya ini nggih, Kak. Nah, ini silakan. Studi kasus yang ketiga nggih. 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 Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kepada kepala sekolah, Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi
yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa. Padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih Kak Puji. Sangat jelas sekali. Saya minta juga ini untuk dibacakan Kak Puji. Yang ini berdasarkan studi kasus ketiga ini. Berdasarkan studi kasus tersebut. Oke. Apa ini Kak selanjutnya Kak? Selanjutnya apa ini? Selanjutnya gimana? Baik, oke, saya saja yang membacakan. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Di pertanyaan atau perintah yang ketiga untuk menjelaskan strategi apa yang akan digunakan itu berandai-andai bila kakak-kakak semua itu menjadi Pak Gerak begitu ya. Gitu. Oke, saya undi lagi kalau begitu. Oh, ini sebenarnya. Terima kasih Kak Puji. Ini saya undi lagi siapa yang mendapat arisan berikutnya. Ambil saya nulis. Oke. Iya, Kak Jatu. Silahkan Kak Jatu. Tadi sempat terpental Kak Jatu. Monggo, Kak Jatu. Apakah Kak Jatu bersama kami? Ya, ini yang mengikuti dari awal Kak Heri Eko ini. Mohon bantuannya. Ya, monggo. Yang satu board dengan Kak Jatu, silahkan saling melengkapi. Monggo. Ya, terima kasih Kak, bantu jawab saja ya. Ya, kalau dilihat dari
kasus itu menurut saya dari kasus tersebut itu untuk cara berpikirnya itu menggunakan deficit based thinking ya, karena berpikir kekurangan yang dimiliki sekolah tersebut tidak memiliki lapangan, kemudian akses dan sebagainya gitu. Kemudian kalau aset menurut saya sebenarnya di sekolah tersebut punya kekuatan. Salah satu menurut saya kekuatan yang paling kuat itu justru malah inisiatif dari para siswa tadi ya, yang berinisiatif atau berkeinginan untuk melakukan seperti jalan kaki, lari atau bersepeda gitu ya. Nah, itu justru malah menjadi kekuatan dari Pak Gerak sendiri. Itu juga dia pasti juga memiliki kekuatan dari sisi pengetahuan. Kemudian berandai-andai saja jika saya di situasi tersebut, mungkin cara berpikir yang saya gunakan yaitu dengan tadi ya, berpikir kekuatan, yaitu dengan cara memanfaatkan apa yang ada di sekolah tersebut ya. Saya yakin yang namanya sekolah pasti walaupun hanya kecil pasti dia punya halaman atau tempat. Nah, dengan cara modifikasi mungkin dari peralatan, kalau misalkan kita butuh berlari, mungkin dengan tempat yang kecil kita buat seperti lintasan, trek untuk balapan itu ya, mungkin berbelok-belok. Nah, itu pasti dengan kondisi yang seperti itu tidak dirasa sebenarnya kita sudah jalan jauh walaupun kita hanya di lingkungan yang kecil atau tidak luas seperti lapangan yang diinginkan tadi. Mungkin dari saya itu, mungkin kalau Kak Eka atau mungkin Kak Jatuh mau menambahkan, monggo. Terima kasih. Nggih, monggo. Yang satu kelompok dengan Kak Heri Eko, apakah ada tambahan atau setuju? Sangat setuju dengan Kak Heri itu tadi sudah sekali. Karena kekuatan itu sendiri terdapat Ya, baik. dari lingkungan sekolah yang ada. Nggih. Oke, baik. Nggih, terima kasih nggih. Terima kasih Kak Heri, Kak Jatuh dan siapa tadi nggih? Kak Eka Kartika Paksi nggih. Keren ki seniorku Mas. Dari studi kasus ketiga, menurut kelompok dari Kak Heri Eko tadi, Pak Gerak itu menggunakan pemikiran defisit ya, berbasis kekurangan. Ya, terlihat dari selalu Pak Gerak selalu memikirkan kekurangan yang ada di sekolahnya. Gitu nggih, Kak Eko nggih, Kak Heri Eko nggih. Iya, betul, Kak. Baik. Terus kemudian misalnya Kak Heri Eko tadi jadi Pak Gerak, tentu Kak Heri Eko akan mengidentifikasi kelebihan atau aset yang dimiliki sekolah untuk pembelajaran PJOK. Begitu, leres nggih Kak Eko nggih? Iya, leres. Nggih, terima kasih dari kelompok Kak Heri Eko sudah sharing, berbagi apa yang sudah dibicarakan di board tadi dengan kami semua. Oke, selanjutnya kita undi lagi, siapa yang mendapat arisan selanjutnya. Sing wis entuk arisan iki anteng ini Mas. Yo Pak Rosid. Serius anteng ya. Kembali. Oke, Kak Eka tadi sudah berarti nggih. Nah, Kita ratenan toh. Kita putar lagi. Mantap. Yo, Iya. ratune es teh jumbo. Iya. Silakan dari kelompok Kak Miftahul Huda. Nah ini Huda ndi to iki Huda iki?
Udah iki kan jedul. Jedul iki nanti iki bocah iki. Bagi apa yang sudah dibicarakan di BOR tadi. Mana ini? Kak Huda mana ini? Nah, ini. Monggo Kak Huda, apakah bersama kami? Kak Huda, tak tunggu suaramu. Udah iki sarep bal-balan iki ning ngandung mesti iki mesti. Ini yang satu kelompok dengan Kak Huda siapa gitu? Mas Nur Khairul. Oh, Kak Khairul. Buatan kalau hijau. Oh, Saya hijau. Monggo Kak Huda. Gimana Bila iki. Mas? Nah, niki Pak Uda nih, Kak Uda nih. Itu arisan Nur. Sama bully Tampil, langsung tampil, itu. tampil. Ayo Hud. Monggo Hud. langsung. Hilangin nanti ya we. Tak parani apa piye, Hud? Mic-nya dibuka, Mak. Mic-nya dibuka, Kak. Bentar. Di WA Group sudah saya share, Kak. Coba dibaca. Ini sepertinya saya ada kendala menampilkan. Mas Huda Nggih, kan berpikir apa yang digunakan Pak Sopo mau Pak Gersang mau Sopo mau? Gerak. Gersang. mohon maaf. Pak Gerak, Pak Rasid. Wah, Ya, Ngirim berarti kan berbunyi pada telan ngantuk ngono kuwi. toh. Ya Krungu memang Gersang rasanya terus Hud. goro-goro. Ayo toh Hud, paling menak ki idem karo mau ngono. Ya. Bungkus. Ini saya tunggu dulu ini. Nih. Oh, sama idem ini akhirnya. Wah, saya suka ini. Udah. Oh, Derek dan Sule. aduh. Oke. Oke, baik karena idem ya sudah. Apakah dari kakak-kakak semua juga idem atau punya pendapat lain bisa langsung disampaikan mawon monggo. Tadi di tempatnya Kak Sulaiman tuh seru kayaknya. Mungkin ada yang mau disampaikan monggo Kak Sulaiman, Kak Dewi atau Kak Idi. Monggo Kak Leman Izin. aja. Izin Oke, monggo. mewakili Kak Dewi. Kalau tadi yang disampaikan Kak Heri tadi memang di tempatnya Pak Sopo mau Gerak ya. Ya, Itu ya. memang kekurangannya tidak memiliki lapangan lahan ya. Tadi bisa memanfaatkan, memaksimalkan dengan lingkungan yang ada. Kalau saya hanya sedikit menambahkan saja, kalau seandainya karena anak-anak tadi saya amati senang bersepeda, lari dan sebagainya. Jadi misalkan untuk pembelajaran atletik larinya bisa diganti dengan ya tadi memutari halaman yang ada, kemudian menggunakan misalkan ban sepeda motor bekas atau apa digelinding kayak muter-muter halaman situ juga asik itu kayaknya itu. Jadi seolah-olah mereka biasanya bersepeda, tetapi ini sepeda yang digunakan ini hanya bannya saja digunakan, tapi digelinding kayak muter-muter secara tidak langsung anak-anak sudah bermain, sudah melakukan gerak aktivitas gerak tanpa mereka sadari. Juga guru juga begitu sudah memaksimalkan lingkungan yang dimiliki. Begitu saya kira Kak Daniel, sedikit tambahan dari saya, matur nuwun.
Terima kasih Kak Sulaiman. Ya, pada dasarnya dan pada intinya sama nggih dengan Kak Heri tentang pendekatan berpikirnya menggunakan deficit based thinking nggih. Nggih. Nggih, berarti sama dan strateginya saja munculkan alat bantu di sana untuk pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Sulaiman, sangat super sekali. Apakah ada tambahan dari Kak Dewi atau Kak Yudi? Monggo. Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, idem. Durung eta arisan. Oke, Yang paling baik. penak Terima kasih Kak. itu. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Deficit based thinking ya sudah disampaikan oleh kakak-kakak semua bahwa apa yang digunakan Pak Gerak itu menggunakan pendekatan berpikir kekurangan ya. Jadi Pak Gerak itu memunculkan kekurangan-kekurangan ya, kurang ini, masalahnya ini ya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri deficit based thinking semua. Nah, itu contohnya ini hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Nah, ini juga artinya pertanyaan ini digunakan untuk mendasari pemikiran berbasis kekurangan. Nah, ini. Jadi penghambatnya dicari. Penghambatnya apa sih? Ini ya, penghambatnya dimunculkan terus. Jadi tidak seperti asset based thinking ya, memunculkan modal atau kekuatan yang dimiliki, tapi ini kekurangannya dimunculkan terus. Itu adalah ciri dari deficit based thinking. Nah, ini mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Monggo kakak-kakak bisa salah satu atau salah dua open mic untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Apakah penting atau tidak? Nah, misalnya karena apa? Monggo. Sebelum situ. Monggo. Oh ya, Kak Heri. Kalau menurut saya itu sangat perlu. Jadi kalau memang kita berkata dari kekurangan itu pasti tidak ada orang itu yang merasa puas ya. Jadi semuanya kurang terus. Makanya dengan cara berpikir asset based thinking ini, bagaimana apa yang kita miliki kita maksimalkan. Jadi menurut saya berbeda itu PJOK itu justru malah wajib gitu setelah pikir untuk thinking. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heri. Suaranya agak kecil, tapi apakah di tempat kakak-kakak yang lain juga sama? Iya, kecil getar. Oke, cuman saya sudah bisa menangkap apa yang dikatakan Kak Heri Eko tentang mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking itu karena wajib gitu katanya tadi ya, karena sebagai landasan kita berpikir agar tidak melulu fokus pada penghambat atau kekurangan yang kita miliki, tapi fokus pada apa yang kita miliki atau modal atau aset yang kita miliki. Ya, terima kasih Kak Heri, saya lanjutkan. Nah, ini adalah pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta manfaat aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Itu pentingnya kita untuk mempelajari aset based thinking dalam PJOK. Nah, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Itu untuk mewujudkan visi, artinya sama dengan mencapai tujuan-tujuan sekolah.
Jadi tujuan sekolah itu kan terumus dalam visi misi sekolah ya kakak-kakak. Jadi untuk mewujudkan visi itu ada misinya, kemudian ada program sekolah, tentunya visi, misi dan program sekolah, tentunya misi dan program sekolah itu harus selaras dengan visi sekolah. Apabila program dan misi itu tidak selaras dengan visi, ya sampai kapanpun tidak pernah sampai pada tujuannya, gitu ya kakak-kakak. Nah ini perbedaan fokus antara deficit based thinking dan fokus dengan kekuatan atau asset based thinking. Untuk kalau ini masalah di deficit based thinking, masalah itu lebih besar, ya, artinya lebih difokuskan dari cara mengatasi atau menyelesaikannya. Caranya, upayanya itu mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Jadi mencari yang salah, yang masih salah ya apa, yang masih menjadi kekurangan itu apa. Dia akan dicari terus kesalahan dan kekurangannya. Fokusnya itu tadi, cari kelemahan dan masalah atau kesulitan. Pengalaman emosi pasti tidak menyenangkan, karena yang dipikirkan adalah kekurangan dan masalah. Sedangkan asset based thinking fokus pada kekuatan dan daya yang digunakan. Itu upayanya mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi aset yang dimiliki. Perspektifnya pasti ada kekuatan. Jadi ini mikirnya fokus pada kekuatan. Ya. Apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, pengalaman emosinya pasti bahagia. Karena di asset based thinking tadi yang seperti saya ucapkan di awal tadi bahwa keistimewaan dari asset based thinking kita adalah lebih berpengharapan, kita bisa menjadi pemikiran kita lebih positif ya, artinya positive thinking, kita lebih optimis. Kalau dari Pak Gerak tadi jadinya pesimis ya, karena karkung ini duit masalahnya begini, duit kepala sekolah yang ini lah, jadi artinya masalah-masalah menumpuk jadi masalah yang sangat banyak karena tidak berpikir dengan menggunakan kekuatan, ya, berbasis kekuatan. Gitu nggih kakak-kakak, sampai sini apakah bisa dibungkus? Bisa. Kalau sudah, oke. Bungkus. Terima kasih. Terima kasih Kak Jatuh. Bungkus. Oke, terima kasih Kak Eka Paksi. Saya lanjutkan kalau begitu. Di mana 20 menit. Ini juga ada studi kasus 5. Mungkin ini kita share bersama saja, tidak usah kebor lagi, nanti malah terlalu ada yang menggunakan ilmu kanuragan ya toh, ada yang aktif, ada yang ini ya. Ini langsung saja kita share di grup besar saja di main room. Saya minta Kak Dewi ya, Kak Dewi Lestari mana Kak Dewi? Sulastri, Kak. Oh iya maaf, Kak Dewi Sulastri, maaf. Yang Kak Puji Lestari ya maaf. Maaf Kak Dewi. ST aman tapi ya. Alhamdulillah aman. Wah, stok terus ini sepertinya. Bawahnya habis refill ya toh, habis refill. Seger terus ini Kak Dewi. Saya minta tolong Kak Dewi untuk membacakan studi kasus yang ke-5. Minta tolong diperbesar boleh, Kak? Nggak kelihatan. Sebenarnya studi kasus 5 ini juga ada di LMS ya kakak. Sebentar. Oh. Ya. Apakah sudah terlihat lebih besar? Oke, atau sama sudah. saja? Sudah besar. Lumayan sudah. Kecil lagi. Oke. Maklum ini. Oke. Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi.
Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga, Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi seperti peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati, oleh Pak Bugar nih, oleh Pak Bugar dan Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Baik, terima kasih Kak. Apa masih ada lagi tuh? Masih ke bawah kah? Enggak. Enggak. Ya. Sudah cukup. Terima kasih Kak. Oke, ini pertanyaannya guys. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Asetnya kira-kira apa itu, Kak? Ini dari studi kasus yang kelima ini, dari studi kasus Bu Hayati ini. Kak Puji, apakah ada yang mau disampaikan? Belum. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Mau jawab ragu-ragu ya? Tidak masalah Kak Puji, tidak ada yang salah nanti. Monggo.
Ini berarti kan terjadi perbedaan orientasi gitu, kakak-kakak semua antara Bu Hayati dengan Pak Bugar gitu. Tadi Bu Hayati itu menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK itu harusnya sudah bergeser dari intinya dari PJOK yang sebagai ke PJOK sebagai prestasi ya. Tapi kalau Pak Bugar malah bilangnya tadi penting karena salah satu apa tadi? Ukur. Ya, salah satu tolak ukur dalam pembelajaran PJOK ya pencapaian prestasi kan begitulah. Ketika Bu Hayati ikut PKG, ya, itu ada perubahan orientasi atau paradigma ya, maaf, perbedaan paradigma dalam pembelajaran PJOK. Nah, pada akhirnya terjadi diskusi yang hangat. Akhirnya Bu Hayati menyambut baik ide dan saran pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar. Nah, ketika mau berkolaborasi untuk melakukan kegiatan webinar, kira-kira aset apa yang bisa dimaksimalkan ya atau dimanfaatkan oleh Bu Hayati. Nah, itu lebih jelasnya begitu. Monggo bisa share. Boleh juga ditulis. Oh ya, Kak Khairul. Monggo Kak. Nah. Monggo Kak Khairul. Udah tadi ya. Bisa juga ditulis di kolom komentar nggih, kakak-kakak. Aset apa yang bisa dimanfaatkan untuk Bu Hayati? Bu Hayati itu mau mengadakan webinar itu. Sambil dibaca lagi nggih kakak-kakak LMS-nya. Oh ya, sedikit membahas tentang LMS daripada nanti lupa saya. Untuk mencapai mencapai modul ya, pembelajaran selanjutnya itu kakak-kakak harus menyelesaikan modul atau pembelajaran sebelumnya karena kan bersyarat. Artinya 1.2 tidak akan terbuka apabila 1.1 selesai. Dan 1.3 itu tidak akan terbuka apabila 1.2 juga belum selesai. Makanya kakak-kakak dimohon untuk selalu mengecek dan aktif dalam LMS sehingga prosedurnya juga runtut. Jadi kalau di LMS tidak bisa lihat modul 1 terus lihat modul 3 tidak bisa kakak. Jadi harus urut karena ada prasyarat penyelesaian tugas. Begitu kakak-kakak. Ini tidak ada yang mau berkomentar sedikit pun. Monggo Kak Puji tadi, tidak usah ragu, nanti saya mantapkan nanti. Monggo. Bentar. Kalau menurut saya nggih dari apa yang saya baca tadi, Bu Haryati itu setelah mengikuti PPKG beliau mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang mode belajar komando yang tadi, yang seakan anak itu seperti seperti hanya menerima perintah atau sepertinya seperti itu. Kemudian kemudian kalau menurut pandangan Pak siapa tadi yang satunya itu, kalau olahraga itu hanya mengutamakan prestasi membaca
mengutamakan prestasi, jadi keduanya terjadi seperti apa itu diskusi. Kemudian Bu Haryati itu akan mendapat banyak yang agak positif ke Bu Haryati, akhirnya Bu Haryati mendapat kesempatan untuk menyampaikan aset atau pengetahuannya yang tadi didapat di dalam forum yang berikutnya atau apa itu yang apa Pak itu apa itu tulisan MGMP. Iya, MGMP yang sudah terdaftar dalam PMM. Kayaknya saya bisa itu belum bisa mendalam. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Puji. Sangat baik sekali ya untuk memahami studi kasusnya. Mencoba bicara saja dulu. Ya, sudah baik sekali Kak. Mantap pokoknya. Oke, saya lanjutkan ini ya. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, ceritanya tadi kan di akhir Bu Hayati diminta untuk men-sharingkan ya, menceritakan apa yang didapat di PKG dalam satu webinar. Nah, intinya kan Bu Hayati itu akan membuat webinar. Nah, webinar semacam perubahan paradigma dalam PJOK. Nah, aset yang bisa digunakan oleh Bu Hayati itu yang pertama adalah komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten. Kemudian ada misalnya teman-teman PKG PJOK dari kabupaten lain ya, ke teman-temannya Bu Hayati tadi bisa menjadi narasumber. Nah, kemudian pesertanya dari teman-teman komunitas MGMP-nya Bu Hayati. Nah, itu adalah salah satu aset yang bisa dimaksimalkan oleh Bu Hayati. Selain itu kan juga ada alat bantu seperti laptop dan lain sebagainya ya untuk menunjang webinar. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh Bu Hayati. Ada juga pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Apabila komunitas ini di sini kakak-kakak semua ikut komunitas sekolah nggih pastinya. Apakah ada yang sudah apakah komunitas sekolah kakak-kakak sudah didaftarkan dalam PMM kombelnya? Kalau tempat Kak Puji mestinya sudah ya. Karena Bu Mudrika itu sangat aktif. Iya, PMM-nya kan ya PMM yang sering dikerjakan itu kan. Oh gitu. Kalau untuk komunitasnya sendiri, yang KKG PJOK. KKG PJOK kayaknya belum deh. Kombel Bu, komunitas belajar di sekolah. Sudah? Oh ya. Oke, sudah. Kalau Kak Heri, apakah sudah Kak? Sekolahnya sudah? Kalau di sekolah kami kombel, alhamdulillah cukup lumayan berjalan. Oh baik, sudah baik ya. Tinggal menjaga konsisten aja Kak Heri. Gitu. Begitu nggih kakak-kakak. Jadi tadi sedikit menyinggung tentang aset apa saja yang bisa digunakan Bu Hayati tadi ya, komunitas MGMP. MGMP itu untuk untuk SMP dan jenjang SMP dan SMA, SMK juga istilah MGMP. Kalau untuk SD itu biasanya KKG atau Igor nggih, kakak-kakak semua. Saya lanjutkan nggih. Bagaimana ini untuk studi kasus keempat, karena waktunya tinggal 4 menit, begini ya, kita sepakati saja apakah bisa dibungkus bersama atau ini tetap ada tambahan waktu, monggo kakak-kakak. Ataukah mau dibahas bersama-sama atau bagaimana, monggo? Mungkin diulas sama Kak Gul saja ya, diulas sedikit lah, sekilas gitu mungkin untuk gambaran kita gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya Pak, diulas Kak Gul. Jadi, ya baik. Saya bacakan studi kasus keempat. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Waka bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum digunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Oke, berdasarkan studi kasus keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Dari cerita studi kasus yang keempat ini, apakah ada kakak-kakak yang ingin menanggapi aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga? Oke, tentu asetnya tadi adalah sarana dan prasarana yang sangat memadai. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donaturnya dari segi finansial, berbagai alat olahraga tersedia, bahkan sampai belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu adalah salah satu aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Ini juga terletak di daerah perkotaan. Jadi ada 3. Yang pertama letaknya strategis, lingkungan alamnya strategis. Yang kedua sarana dan prasarana atau fisiknya memadai. Finansialnya juga baik atau pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Begitu kakak-kakak, apakah bisa dibungkus? Bisa Mas. Iya, bisa, bungkus. Oke, terima kasih Kak Jatuh. Ini sudah 14.30. Saya mohon waktu tambahan sekitar 5 menit ya kakak-kakak. Ya. Saya ulas secara secara cepat gitu aja. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan dan wakil sarpras guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, akhirnya membuahkan sebuah kebijakan sekolah. Perlu diingat kakak-kakak bahwa aset dalam sekolah itu ada 7 ya, dipetakan dalam 7. Ada aset manusia, ada aset sosial, ada aset agama, ada aset fisik, ada aset lingkungan alam, aset finansial dan aset politik. Ini bisa dibaca kembali di LMS pengertian dan contoh-contohnya secara cepat saja bahwa contoh aset manusia itu seperti kalau di sekolah kepala sekolah, guru, peserta didik itu adalah merupakan aset manusia. Aset sosialnya adalah berhubungan dengan pihak luar dari sekolah yang berdekatan. Misal contoh dari ketua RT, dari komite, dari intinya untuk bisa menjalin hubungan sosial antara sekolah dan pihak luar. Terus agama kita tahu sendiri ada 6 gitu. Mungkin bisa dekat pura, bisa dekat masjid, bisa dekat gereja, itu termasuk aset agama juga, sama tokoh-tokohnya juga bisa masuk di situ. Di aset manusia pun juga bisa masuk tokoh agama. Kemudian fisik itu bangunan, ya, kondisi kelas, sarpras gitu. Untuk lingkungan alam itu dekat dengan pantai, kalau punya Pak siapa tadi ya, dengan pantai, dengan misalnya dengan kalau tempatnya Pak satunya lagi tadi
kebun sawit apa gimana tadi ya. Nah, itu lingkungan alam. Kemudian finansial tentu saja kalau di sekolah itu bos. Selain bos mungkin juga ada donatur. Kemudian aset politik. Nah, aset politik ini seperti kebijakan-kebijakan MOU yang dibuat dari sekolah dan pihak luar. Itu aset politik. Poinnya, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran itu mendorong kepemimpinan murid. Komite itu bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan sekolah, kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Itu fungsi atau kebermanfaatan dari asetnya. Jadi dari peserta didik itu bisa menyampaikan kritik, komite bisa menyampaikan juga, kepala sekolah juga bisa membuat suatu kebijakan. Begitu. Nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam menganalisis dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Apakah kita sudah memanage aset kita ataukah hanya memantau saja? Oh, aku duwe iki ning rata catet ya wis nek ditakoni duwe ora lagi digoleki lah, intinya seperti itu ya. Untuk pemantau ada lagi yang acuh tak acuh. Sing penting ngajar itu. Yang terus nek ditanya asetnya apa saja nggak tahu. Ya itu acuh tak acuh. Kalau manajerial itu sudah mengidentifikasi kakak-kakak semua, artinya saya itu sekolah saya memiliki apa saja, kemudian apa yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran PJOK gitu. Itu adalah manajerial. Nah, ini bisa dijawab dalam hati kakak-kakak masing-masing saja, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset, sudah sebagai manajerial atau pemantau atau bahkan acuh tak acuh gitu. Apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Nah, ini nanti bisa langsung dikerjakan saja di LMS ya, sebagai pengantar saja ini Kak. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Ini juga bisa nanti langsung dijawab saja dalam LMS, karena ini merupakan salah satu tugas yang ada dalam LMS di kakak-kakak semua. Nah, ini tugasnya ada dilakukan ini kakak-kakak. Yang pertama adalah tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul berikutnya. Nanti kita akan buka lagi tentang aset ini di modul 2.5 dan modul 3 kakak-kakak semua. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Gitu. Nah, apa saja yang akan dilakukan di tahap lakukan? Nanti kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua, dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, ini contoh tabelnya, ada nomor aset, pemanfaatan aset, dan keterangan. Contohnya ini misalnya saja nomor 1, aset kan ada 7 tadi. Yang pertama adalah manusia. Ya, apabila dalam pembelajaran PJOK itu masuk berarti ditulis asetnya manusia. Pemanfaatannya aset dalam pembelajaran PJOK, dan manusianya itu dimanfaatkan sebagai apa saja dalam pembelajaran PJOK. Misalnya guru ya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, peserta didik sebagai subjek atau objek pembelajaran, kepala sekolah sebagai pembuat atau validitas pembuat kebijakan dan validitas RPP misalnya. Nah, keterangannya ditulis saja aset manusia itu apa saja. Contohnya kepala sekolah, guru, peserta didik, contohnya seperti itu. Nanti silahkan dilanjutkan lagi saja di LMS. Oke,
pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan ataukah sudah paham semua? Bisa dibungkus? Bungkus, Mas. Oke, Bungkus. Terima kasih. Ya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kakak, ini molor waktunya sampai lebih 8 menit. Kakak-kakak, di akhir sesi ini adalah slide terakhir di akhir sesi. Apabila dalam menyampaikan materi saya masih ada kekurangan dan sikap saya kurang berkenan pada kakak-kakak semua, saya mohon maaf. Saya minta bantuannya untuk menutup sesi ini dengan berdoa. Tadi Kak jatuh nggih. Sekarang monggo sinten. Izin Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Sulaiman, monggo. Saya tidak ikut pembukaan doa, saya mohon izin untuk mengajak teman-teman sekalian, kakak sekalian untuk mengakhiri kegiatan ini. Pembelajaran hari ini semoga kita mendapatkan kebermanfaatan ilmu dan keberkahan apa yang kita pelajari hari ini untuk kita dan sekolah kita. Maka dari itu marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Sulaiman. Kakak-kakak semua, saya mohon waktu sebentar lagi untuk membahas pertemuan selanjutnya. Saya lupa kemarin saya mau share tentang tentang jadwal kegiatan. Ini nanti saya akan share setelah gimit berakhir gitu. Apakah mau di waktu yang sama atau ada perubahan, mungkin bisa agak pagi atau agak sore, tapi kalau saya kalau nggak pagi siang saja Kak. Monggo disepakati dulu aja. Ya siang, tetap siang aja Kak. Harinya hari apa tetap itu? Sama nih. Sebentar, ya. Sebentar saya. Jangan Rabu ya Kak ya. Ya sebentar Kak. Soalnya agak error ya. Jangan Minggu yang jelas. Jangan Rabu. Rabu Mapsi. Oh iya. Udah Mapsi di Mantap. kabupaten ya Kak. Ya. Kayaknya Selasa sama Kamis ya. Oke, ini ada kendala saya Kak. Nanti saya share saja. Tapi waktunya tetap jam 1 nggih. Ya, kalau Selasa siang aja, masih bina anak juga. Nggih, siap. Untuk yang terakhir minta fotonya. Tolong di on cam dulu. Kak Miftahul Huda, Kak Guntur Didik, monggo. Oke, tak pindah HP dulu Kak. Rahu. Besok tuku bro, besok tuku. Pun meh bubar ora usah pindah. Lumayan tuh, dapat luring lumayan buat beli kamera. Jangan lupa ngopi dulu Mbak Dewi. Ada yang kopi. Ini kopi, ini juga kopi. Sangunya kopi. Wah. Gitu ya, mana nih Kak? Good. Nah. Ya, gayanya gimana Kak Sulastri? Kita manut saja sama gaya Kak Sulastri. Aduh. Gaya STB. Gimana? Aduh, ya gaya poro to. Apa Kak? Ya. Gimana kok Kak? Ayo Kak. Gimana Kak Dewi gayanya? Ditungguin. Oh ya. Miring Kak, miring begini. Ya. Miring. Yo. Wah, udah loro. Jempol. Jangan apa ngiri aku rada ngene. Ya.
Kurang miring ini Kak Huda, kurang miring ini. Kanan, yuk kanan. Ayo, ingin lagi. Udah Ya, 1, 2, 3, ya. Oke. Oke, satu aja ya Kak ya. Terima kasih. Oke, Mohon maaf terima kasih Pak, Kak semuanya. Ya, mohon Oke, maaf. selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam, sami-sami. Good. Oke, sehat selalu. Hilang bisa midai malah. Apa